Berita terbaru Timnas Indonesia. Bek kiri Timnas Indonesia Sain Patinama mengaku ada beberapa klub yang tertarik dengan jasanya. Bek kiri Timnas Indonesia, Sain Patinama menjawab teka-teki masa depannya yang belum menemui titik terang bersama Viking FK. Masa depan Sain Patinama belum menemui kejelasan. Kontrak Sain Patinama sendiri bersama Viking FK hanya tersisa 5 bulan lagi. Kebersamaan Sain Patinama hanya berlangsung sampai tanggal 31 Desember tahun 2023. Pria yang baru mengantongi 1 caps bersama Timnas Indonesia tersebut diisukan bakal segera berganti klub. Sejauh ini, Sain Patinama dirumorkan bakal hijrah ke 3 negara. Tujuan pertama tentu adalah cita-cita pribadi dari pemain berusia 24 tahun tersebut, yaitu kembali menembus kasta tertinggi Liga Belanda atau Eredivisie. Patinama sendiri ambisius, karena kontraknya yang habis. Dia terbuka untuk transfer musim panas ke Eredivisie atau langkah bagus lainnya. Tulis Footballzone.nl. Kemungkinan kedua tentu adalah hijrah ke klub milik Zlatan Ibrahimovic, yaitu Hammarby FK. Media Norwegia menyatakan Hammarby IF mengejar Sain Patinama dari Viking FK. Tulisnya Tutosvenkan. Benarkah pemain ini yang dibutuhkan Hammarby IF? Tujuan ketiga tentu adalah langsung berkarir ke ajang Liga 1 Indonesia. Meski begitu kemungkinan itu kecil sekali di usianya saat ini. Ketika saya sudah lebih tua, saya ingin menyelesaikan karir saya di Indonesia, ujar Sain Patinama ke Footballzone.nl. Dengan bermain sepak bola di sana selama beberapa tahun, tambahnya, Sain Patinama langsung menjawab kontroversi tentang masa depannya di Eropa. Pernyataannya disampaikan Sain Patinama ke podcast Viking Podden di Twitter. Menurutnya, ia belum mendapatkan tawaran dari pihak Viking FK. Meski begitu, ia telah mendapatkan banyak tawaran dari berbagai klub lainnya yang telah memperhatikan sisa kontraknya bersama Viking FK. Bagi pribadi saya, kontrak memang berakhir dalam waktu 5 bulan, ujar Sain Patinama kepada Viking Podden. Saya belum mendengar penawaran yang konkret dari Viking. Saya belum mendapatkan tawaran kontrak. Ya, tentu saja ada banyak ketertarikan dari beberapa klub saat ini. Kau tahu, mereka telah memperhatikan sisa kontrakku yang tinggal 5 bulan. Jadi, seperti yang saya katakan, saya belum mendengar apapun dari Viking dan dari situasi saya. Lanjutnya, Sain Patinama mengaku masih fokus untuk main lebih banyak bersama Viking FK. Ia belum peduli dengan masa depannya sendiri bersama Viking FK. Saya hanya butuh untuk tetap lanjut bermain. Bagaimana saya main? Dan mencoba untuk berkembang lebih pesat, dan ya jika masa depan saya ada di klub lainnya atau masa depan saya di Viking. Itu yang ingin saya lihat, ujar Sain Patinama. Untukku, saya tidak mau memikirkannya terlalu banyak. Itu akan segera terjadi. Jika Viking datang saya akan datang. Jika tidak ada, saya akan lanjutkan apa yang saya lakukan dan kemudian saya bisa menunjukkan potensi pribadi saya ke klub yang lain, tutupnya. Bersiap jelang Piala Dunia U17 2023. Timnas Indonesia U17 TC di Eropa selama 45 hari. Timnas Indonesia U17 bakal menggelar serangkaian pemusatan latihan TC sebagai bagian dari persiapan menuju Piala Dunia U17 2023 November hingga Desember tahun 2023 mendatang. Timnas Indonesia U17 dijadwalkan bakal menggelar pemusatan latihan selama 2 kali di Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir menyebut bahwa pasukan Bima Sakti akan melakoni pemusatan latihan di luar negeri selama 1,5 bulan. Tanggal 10 Juli sudah mulai TC, tapi nanti ada lagi TC kedua pada Agustus. Kemudian September dan Oktober berlatih di Eropa, kata Erick Thohir. Tidak usah lama-lama juga, 1,5 bulan. Nanti kangen tempe. Jadi kami kirim Eropa untuk persiapan di Piala Dunia U17 2023, tegas Erick Thohir. Piala Dunia U17 2023 akan digelar di Indonesia pada tanggal 10 November sampai tanggal 2 Desember tahun 2023. Sebanyak 24 tim dipastikan akan berlaga pada ajang 2 tahunan itu. Erick Thohir juga mengaku PSSI akan memberikan pendamping untuk pelatih Bima Sakti di Timnas Indonesia U17. Tujuannya adalah agar bisa membentuk tim yang layak berlaga di Piala Dunia U17 2023. Insya Allah U17 ada pendamping.
Seorang figur yang mudah-mudahan kalau kontraknya diteken pekan ini atau pekan depan. Pendamping dari Eropa, tegas Erick Thohir. Sosok tersebut kabarnya mengacu pada legenda Chelsea, Dennis Wise. Seperti diketahui, pria asal Inggris itu sudah lama terlibat dalam proyek Garuda. Timnas Indonesia U17 juga bakal melakoni laga-laga uji coba selama berada di luar negeri. Pelatih Bima Sakti menyebut, lawannya bakal disesuaikan dengan hasil pengundian Piala Dunia U17 2023. Saya akan menyesuaikan dengan hasil pengundian Piala Dunia U17 2023 pada Agustus nanti. Kami akan berusaha. Bismillah, mudah-mudahan hasil drawing yang terbaik untuk kami, ucap Bima Sakti. Kemudian dari pengundian itu, saya bisa membuat program uji coba dan menjadi simulasi untuk laga-laga di Piala Dunia U17 2023, tegas Bima Sakti. Terbukti, para pemain yang dicoret STY, karir mereka kini makin amburadul. Selain mengutamakan skill bermain yang dimiliki, salah satu hal utama yang dinilai oleh Coach STY untuk pemanggilan pemain ke Timnas Indonesia adalah perilaku atau tingkah laku mereka. Sejauh ini, jika terdapat pemain yang mengindikasikan perbuatan indisipliner, maka bisa dipastikan namanya akan dicoret. Dan semesta seolah membuktikan, para pemain yang pernah merasakan pencoretan dari pelatih asal Korea Selatan tersebut, saat ini karir persepakbolaannya terus menurun dan bahkan semakin ruwet. Bahkan, di antara mereka hingga saat ini masih merasa kesulitan untuk sekadar mendapatkan klub, padahal dulunya mereka adalah langganan pemanggilan timnas. 1. Osvaldo Hai. Nasib kurang mujur dialami oleh Osvaldo Hai. Sempat digadang-gadang menjadi salah satu pemain bintang masa depan Indonesia, Osvaldo kini justru berstatus sebagai pemain tanpa klub. Osvaldo yang bermain luar biasa di Piala AFF U22 tahun 2018 dan SEA Games 2019, sempat terlibat polemik dengan tak mengindahkan panggilan Coach STY. Alhasil, tanpa pikir panjang, pelatih asal Korea Selatan itu pun tak lagi melirik jasa mantan pemain Persija Jakarta tersebut hingga saat ini. 2. Nur Hidayat Haji Haris. Sempat menjadi salah satu benteng tangguh di lini pertahanan Indonesia, Nur Hidayat Haji Haris justru saat ini berstatus sebagai pemain tanpa klub. Kapten Timnas Indonesia U19 di putaran final Piala Asia U19 edisi tahun 2018 itu terakhir kali membela Bayangkara FC, dan sejak tanggal 1 Juli tahun 2023 lalu sudah tak lagi memiliki klub profesional. Dalam perjalanan karirnya di Timnas, Nur Hidayat sejatinya pernah mendapatkan panggilan dari Coach Shin Tae-yong untuk masuk dalam skuad kualifikasi Piala Dunia 2022 lalu. Namun sayangnya, sang pemain tiba-tiba menghilang dari skuad timnas. Usut punya usut, pelatih asal Korea Selatan tersebut mencoret Nur Hidayat karena tindakan indisipliner dan kerap tak tepat waktu. Tak hanya itu, Nur Hidayat juga tak dapat menjaga pola makan seperti mana yang diatur dalam program latihan. Semoga saja hal ini menjadi semacam pelajaran bagi mereka berdua dan para pemain lainnya ya. Karena bagaimanapun, karir seorang pemain sepak bola tak selalu berada di atas. Ada kalanya harus turun di titik terbawah. Ketika berada di puncak karir dan mendapatkan panggilan untuk memperkuat timnas, sebaiknya hal itu dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan hati yang tulus. Karena kita semua tak tahu apa yang akan terjadi ke depannya.